Seorang anak rakyat jelata kini menjadi Samrat Chandragupta Maurya, Maharaja dari Hindustan. Bab 3. Kekaisaran yang menyatu. Chandragupta tidak berhenti di Magadha. Ia adalah penakluk yang haus akan kesatuan dan ketertiban. Dalam waktu singkat, ia menundukkan kerajaan-kerajaan di India Utara, dari Punjab hingga Bengal. Ia juga mengarahkan pandangannya ke barat, ke wilayah yang ditinggalkan oleh Alexander Agung. Setelah kematian Alexander pada 323 sebelum Masehi, wilayah India Barat Laut dikuasai oleh para jenderal Yunani, terutama Seleukos dan Nikator. Tapi Chandragupta bukan raja yang bisa digertak. Dalam perang sengit, ia menaklukkan wilayah yang kini dikenal sebagai Afghanistan dan Baluchistan. Seleukos akhirnya menyerah, menandatangani perjanjian damai. Sebagai bagian dari perjanjian, ia menyerahkan wilayah-wilayah barat kepada Chandragupta dan menikahkan putrinya dengan sang raja India. Sebagai imbalannya, Chandragupta memberikan 500 ekor gajah perang kepada Seleukos, binatang yang kemudian membantu Seleukos dalam peperangan di barat. Maka terbentuklah Kekaisaran Maurya, salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah India, membentang dari perbatasan Persia di barat hingga ke Teluk Benggala di timur, dari Himalaya di utara hingga ke Narmada di selatan. Bab 4. Pemerintahan dan keagungan. Chandragupta membentuk sistem pemerintahan yang luar biasa canggih untuk zamannya. Ia membagi kekaisaran menjadi provinsi. Setiap provinsi diawasi oleh pejabat yang melapor langsung padanya. Sistem pengumpulan pajak disusun rapi. Hukum ditegakkan dengan pengawasan ketat. Di ibu kota Pataliputra, kota metropolitan yang dilengkapi dengan taman, benteng, istana, dan jalan-jalan yang tertata, ia membangun pusat administrasi dan budaya. Di sanalah ia menerima duta besar dari jauh, termasuk Megasthenes, seorang Yunani yang menulis tentang kejayaan Istana Maurya dalam bukunya Indika. Namun kekuasaan tidak membuatnya sombong. Di usia yang mulai menua, ia mulai berpikir tentang kefanaan. Ajaran Jainisme mulai meresap ke dalam hatinya. Ia bertemu Bhadrabahu, guru Jain yang mengajaknya merenungi penderitaan, kekuasaan, dan kehidupan setelah mati. Bab 5. Sunyi di Shravanabelagola. Setelah 24 tahun memerintah, sekitar tahun 397 sebelum Masehi, Chandragupta menyerahkan takhta kepada putranya, Bindusara. Ia meninggalkan istana, meninggalkan gemerlap kekuasaan, dan pergi ke selatan India bersama Bhadrabahu. Di perbukitan suci Shravanabelagola, ia menjalani kehidupan sebagai pertapa Jain. Ia berpuasa, bermeditasi, dan mempraktikkan salekhana tradisi, meninggalkan dunia dengan lambat melalui puasa sebagai bentuk pelepasan dari ikatan duniawi. Ia wafat dengan tenang, jauh dari istana yang pernah ia bangun. Tapi warisannya tetap hidup, kekaisaran besar, yang akan mencapai puncaknya di bawah cucunya, Ashoka, dan sistem pemerintahan yang menjadi dasar bagi sejarah politik India.